Hai, saya Willy Hadian, coding instructor kalian. Salah satu fungsi komputer adalah menangani atau membantu manusia dalam melakukan sesuatu yang repetitif. Nah, di sini kita akan membahas tentang for loop dan bagaimana cara menggunakan for loop-nya di situasi seperti apa. Andai kata kita ingin membuat program untuk mencetak nomor antrian. Simpel saja antrian nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kita awali misalnya dengan antrian di suatu tempat ya. Print, kemudian kita akan bilang nomor 1 gitu ya. Nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ini ada masalah karena kita harus melakukan print beberapa kali. Kalau misalnya kita ada 10 kali print nomor bagaimana? Maka kita harus melakukan pencetakan print ini sebanyak 10 kali juga ya. Nah, apakah ada cara yang lebih bagus, lebih efektif? Kita bisa menggunakan for loop. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya hampir sama semua print ini. Pattern atau polanya. Print, buka kurung, nomor, semua sama ini ya, bagian yang kiri ini. Ini, hampir sama. Yang beda cuma bagian kanannya, which is si nomornya. Atau kita bilang increment number-nya ya, bertambah 1 terus. Nah, bagaimana supaya membuat ini bisa diulang sehingga lebih efektif ya. Jadi kita bisa menggunakan namanya for loop. Ini adalah versi 1 kalau misalnya print nomor antrian ya. Versi 1 nomor antrian. Kita coba buat versi 2. Ini komentar ya, cara membuat komentar multiline, ini cara membuat komentar single line. Ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Supaya ini tidak dicetak hanya sebagai komentar saja. Kita lihat versi kedua. Antrian juga, cuman sekarang versi for loop ya. For loop, for, kemudian sesuatu yang di dalam sini akan diulang sebanyak yang kita mau. For loop adalah salah satu cara untuk melakukan perulangan. Di dalamnya nanti akan berisi print ini. Jadi print ini akan diulang sebanyak berapa kali? Misalnya 3 kali. Oke, isi dari for loop ini apa? Pertama, setelah for loop, for keywordnya itu, kita masukkan suatu variabel. Bebas ini seperti buat variabel biasa saja. Anggapan nama variabelnya X. Bebas ya, sekali lagi mau variabelnya namanya apa. Tapi biasa sih variabel lebih bagus meaningful ya. Misalnya nomor gitu nama variabelnya. Tapi bebas sekali lagi. In range. Titik 2. Seperti condition if membutuhkan colon atau titik 2. For X in range. Maksudnya apa? Jadi in range ini artinya adalah menentukan berapa banyak perulangan yang dilakukan. Kita mau ulang ini sebanyak berapa kali? 3 kali misalnya. Jadi kita tulis di sini misalnya 3. Jadi di range itu sebenarnya ada beberapa data yang kita bisa masukkan. Karena ini adalah sebuah function range namanya. Jadi ini kita bisa masukkan lebih dari satu data nantinya. Ya. Nah, untuk mengecek terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi, kita coba ubah dulu ini ya. Bukan print nomor, tapi print X. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ketika print X, maka yang terjadi adalah 012. 012. Artinya apa? X ini menampung nilai 0 sampai 2. Oke, berarti sepertinya ini adalah suatu angka yang menjadi patokan akhirnya ya. Jadi di range itu sebenarnya ada 3 data. Ada start, ada stop, dan ada step di dalam function range. Oke. Ini adalah versi 2 ya. Nah, ini start, stop, step. Ini adalah stopnya. Default nilai dari start adalah 0. Sehingga dia mulai dari 0. Oke, mulai dari 0. 0,3. Ini adalah defaultnya seperti ini sebenarnya. Makanya, kalau kita lihat antrian 0, 1, 2. Oke, berarti kita sudah tahu bahwa X ini mengandung nilai 1 per 1 ya. Jadi akan menampung 0, habis dia melakukan eksekusi ini, dia akan ulang lagi volumenya, kemudian ditambah 1 by default juga. Ditambah 1 sehingga jadi 1, ditambah 1 lagi jadi 2. Oke, berarti sekarang tinggal apa yang kurang?
tulisan nomor. Oke, kita tambahin ya di sebelah sini ya, tulisan nomor. Oke, seperti biasa ini kan mau gabungan antara teks sama variabel. Berarti membutuhkan sesuatu ya, concatenation, supaya mereka bisa digabung. Oke, digabungnya bisa pakai apa? Misalnya pakai plus simbol yang kita sudah pelajari. Plus simbol. Dan perlu edit sesuatu gak di sini? Ditambah sesuatu. Apa? Supaya bisa working, bekerja. Oke? str. Yaitu mengkonversi ini menjadi string karena ini kan integer. Ini mau dibuat satu tipe data, satu print ini string. Makanya kita jadikan ini str, string. Jadi kalau misalnya kita klik kanan ini bisa pakai spasi juga biar ada spasi. Nah, kita juga berhasil membuat nomor 0, nomor 1, dan nomor 2. Kita coba lihat lagi ke versi 1, apa yang kita bisa improve. Kita lihat di sini ada nomor sama, tapi mulai dari 1. Oke, bagaimana membuat dia bisa mulai dari 1, bukan mulai dari 0? Oke, bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Cara pertama, yaitu bisa pakai plus 1. Kenapa plus 1? Coba, kenapa plus 1? Karena 0 plus 1. Berarti kan 1 kan hasilnya ya. Makanya dia nanti bisa mulai dari 1. Pada saat repetition yang kedua pas dia ulang lagi, pas dia jalan kayak ini, dia kan balik ke atas lagi dan dia eksekusi ini lagi, X-nya sekarang bernilai 1. 1 ditambah 1, 2. Dan seterusnya. Jadi kalau kita print eksekusi run, maka sekarang sudah berubah menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke? For loop ini eksekusi satu persatu dan X value-nya berubah terus increment by 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai dia mencapai stop number-nya. Stop number itu artinya pas dia stop. Jadi ini adalah simulasinya. Kalau kita mempunyai angka 0, 1, 2 dan ini menjadi stop-nya, berarti dia ulang sampai sini aja. Stop di sini ya. 3-nya hanya menjadi patokan untuk stop. Tapi yang keluar adalah 0, 1, 2. Cara kedua, kita juga bisa menekan atau melakukan perubahan pada start number. Ini start dan ini stop ya. Bagaimana dengan step? By default, dia selalu tambah 1. Nanti kita akan bahas juga di kesempatan yang berbeda. Kita fokus pada start dan stop terlebih dahulu ya. Start yaitu data pertama, stop ini data yang kedua. Kita akan coba ubah data pertama ini menjadi 1. Menjadi 1. Ini tadi cara pertama ya, jadi kita hapus plus 1-nya. Ini cara yang kedua untuk melakukan perubahan pada nomor ini menjadi 1, 2, 3. Bukan 0, 1, 2. Jadi kalau kita break run, maka sekarang apa yang terjadi? Oke, dia sepertinya berhasil untuk mulai dari nomor 1, nomor 2, tetapi di mana nomor 3? Kembali lagi. Coba kita lihat. Di sini stop nomornya 3. Kalau seandainya dia mulai dari 1, berarti berapa kali perulangan yang terjadi? 1, 2, 3. 1 kali print. 2 kali print. Pada saat X-nya berubah menjadi 3, kan dia sudah sama-sama 3. X-nya sudah mencapai 3. Betul ya? X-nya sudah mencapai 3. Dan karena stopnya itu di 3, maka cuma print 1, 2. Berbeda dengan versi yang tadi, kalau misalnya kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Coba kita lihat perubahan X-nya. X dimulai dari 0, 0. X-nya 0. Terus dia 1, terus dia 2. Nah, pada saat dia mencapai 3, berarti dia akan stop di sini. Ya kan ya? Maka dia cuma print ini doang. Karena stopnya di 3. Dari stop number yang kita berikan. Apa solusinya agar kita bisa mencapai nomor 3? Kita bisa ubah stop numbernya kalau mau. Jadi 4 ya. Kalau misalnya kita ubah menjadi 4, berarti 0, 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. 1, 2, 3,
4. Stop numbernya di mana? Di 4. Oke, stop numbernya di 4. Jadi pas dia jalankan ini, X-nya dimulai dari 1, X-nya menjadi 2, X-nya menjadi 3, dan dia stop di 4. Maka yang keluar adalah 1, 2, 3. Jadi yang mana yang mau dipakai? Bebas. Mau pakai versi yang tadi juga boleh. 0,3. Kembali lagi ini adalah defaultnya. By default ini sebenarnya sudah 0. Jadi kalau tidak ditulis pun, ya dia tetap mulai dari 0. Jadi dengan menggunakan for loop, kita bisa lihat berapa line yang kita perlukan untuk menciptakan hal yang sama. Di sini membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4 line. Sedangkan ini cuma butuh 1, 2, 3. 3 line saja. Dan hasilnya sama. Kalau misalnya di sini ada sampai print nomor 10, kebayangkan ya berapa lines yang kita butuhkan. Dan pastinya ini akan menjadi lebih efektif karena kita bisa mengatur berapa banyak yang kita mau print. Tinggal 1 kali pengubahan doang. Langsung bisa terubah. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan, boleh disampaikan. Thank you.